Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di bahasa pemrograman C++. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan perulangan ya atau looping di dalam C++. Nah, di sini kita kan punya project yang sebelumnya ya. Ini kita rapikan dulu aja ya, biar nggak kayak gini. Kita bikin beberapa project baru gitu ya. Ini kemarin belajar kondisi. Oke. Ini error sih mesti sih, karena bilangan satu kan itu nggak ada. Jadi kita tambahin di sini. Sini kasih tulisan build 1, oke. Jadi biar nggak ada masalah ya. Terus kalau misalnya kita cuma pengen menjalankan bentar, saya tuh mau kasih komen sebetulnya. Mungkin keyboardnya salah ya. Oke deh, mungkin gini aja dulu. Oke, udah bisa ya jalankan. Dan kita sekarang akan membuat project baru ya, dimana kita akan mencoba untuk latihan bagaimana caranya membuat bahasa pemrograman kita memahami tentang perulangan. Ya. Oke, nah ini kalau misalkan ini kan kalian nggak tahu ya yang di run itu yang mana gitu. Tuh, hello world kan padahal ini dia tuh kira-kira ini kan. Nah kalau misalkan kalian pengen jalanin ini, terus tetap yang nampilin ini ya, kalian tuh bisa mengaktifkan dengan klik kanan active project. Nanti yang ditampilkan ini adalah yang tampilkan output ini. Gitu. Oke. Ini kita aktifkan dulu. Nah, sekarang kita ngedit langsung di sini. Perulangan itu sebetulnya gini, kalau misalkan kalian mau menulis hello world sebanyak 100 kali itu kan kalian bisa mengetikkannya seperti ini. Bentar. Oke. Jadi ini ya. Nah, ini kalian bisa kayak gini, copy paste hello world. Tapi kalau misalnya kalian tuh pengen menampilkan sampai 100.000 kali, masa ya emang harus copy paste selama sampai 10.000 kali? Kan nggak juga gitu. Makanya kita tuh mengenal yang namanya perulangan. Nah, perulangan itu adalah mengulang ini biar menyuruh ke komputer, oh ya komputer ya, mesin tolong printkan ini 100 kali. Jadi nggak harus hello yang menjalankan perintahnya itu kita, tapi kita cukup memasukkan perintah loopingan, maka otomatis mesin itu bisa memahaminya. Mungkin kita sekarang nyoba for ya, di sini integer 0, integer awal, gimana enaknya ya, gini aja deh, gini ya, terus bikin kondisi for, bukan kondisi ya, tapi perulangan, di mana x sama dengan 0 sampai lebih dari misalkan 10 kali, jadi x plus plus. Jangan lupa, mungkin saya tuh bakal punya lebih dari satu statement sih. Kalau ini kayak dia tuh sama kayak kondisi, jadi dia tuh harus dari statement juga. Kayak gini. Ya. Jadi dia terdiri dari satu statement dan harusnya sih nggak usah pakai kurung, kurawal, buka, dan tutup. Cuman biasanya kalau saya tuh pengen lebih aman itu
walaupun 1 kasih kurung kurawal buka tutup sih. Menyesuaikan kondisi aja gitu. Nah ini, hello world sebanyak 1, 2, biar lebih enaknya jangan kebanyakan mungkin 3 ini, tuliskan 3. Nah ini selama berapa kali? 3 kali. Nah ini ya. Jadi kita tuh menyuruh ya aplikasi kita atau program kita itu melooping sebanyak 3 kali. Nah kalian lihat di sini. Di sini tuh ada nilai awalannya 0 dan sampai 3 gitu kan. Nah kalau misalnya kita masukkan 1 di sini ya, maka dia hanya mengulang sebanyak 2 kali. Nah maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kalau misalkan ibaratnya tuh mesin itu disuruh ngitung, dia akan disuruh ngitung mulai dari angka 1. Lalu dia harus selesai, harus berhenti di bawah angka 3 ngitungnya. Berarti 1, 2. Nah yang 3 itu nggak diberi karena itu kurang dari 3, bukan kurang dari sama dengan 3. Nah sekarang saya kasih tahu perbedaannya kalau misalkan kurang dari dan kurang dari sama dengan 3 itu maksudnya gimana? Nih, kalau ini kan kurang dari sama dengan 3, artinya perulangan itu akan berhenti ya, dimulai dari angka 1, 2, sampai 3. Artinya sudah bisa 3 kali. Ini kalian lihat. Nah, 1, 2, 3. Jadinya itu sebanyak kurang dari sama dengan 3. Nah, kalian itu bisa gini misalkan iseng gitu ya, nggak apa-apa. Ngoding itu juga bisa, yang penting itu bisa paham dulu, bisa dulu dari yang dicontohkan, baru kalian tuh bisa iseng eksperimen. Karena kalau misalkan udah paham tapi langsung eksperimen gitu ya, itu nanti malah kurang nyantol gitu di kepala, kalau saya sih. Nah, ini akan error sih, atau dia akan, nah ini kayak gini gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Dan hasil dari peloopingan ini kita juga bisa menampilkan juga. Ini kan dia tuh membuat variabel. Variabel ini berfungsi untuk menampung setiap hasil dari perulangan ini. 1, 2, 3 gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Misalkan kita tuh pengen ngeprint angka yang ada di X gitu. Perulangan ke. Nah, kita coba. Dia akan memunculkan bilangan dari X. Nah, dia itu akan memunculkan dari pertama dari angka 1, dia disuruh untuk nambah-nambah terus sampai dengan angka 3. Karena ada kurang dari sama dengan 3. Nah, tapi di sini untuk penjumlahannya itu kalian bisa melihat di sini ya. Oke, olah ini bisa. Kenapa nggak dari tadi gitu ya? Ternyata ada shortcut-nya lebih cepat. Nah, ini ya. Ini kalian tuh lihat ada X++, artinya dari angka awal ya. Di sini itu ini kan awal gitu. Ini adalah akhir gitu. Nah, dia itu akan ditambahkan terus dengan kode X++ ini. Dia itu sama dengan begini. For, jadi kayak indeks itu, atau absen. Nilai awal, nilai akhir ya, dan aturan. Nah, maksudnya gimana aturan? Karena dia itu di sini maksudnya adalah X sama dengan X plus 1. Ya, ini kayaknya udah dipelajarin di dasar pemrograman juga kan. Cuman saya coba ulangi. Nah, ini X sama dengan plus 1 itu maksudnya gini. Misalkan X mulai dari 1, nilai awal itu kan 1. Nah, maka X ini akan ditambahkan ya. X sama dengan, tadi kan nilai awal X ya, sama dengan 1. X ini berarti kan X ya. Dia itu maksudnya nyuruh menjumlahkan X dengan dengan 1 gitu. Jadi artinya X plus 1 atau 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya nilai awalnya itu berubah. Yang tadinya 1 jadi 2. Karena apa? Penjumlahan dari yang sebelumnya ini. Jadinya gini, X sama dengan 2. Karena sebelumnya kan udah 1 tambah 1. Karena ini kan sebelumnya X ya, 1 ditambah dengan bilangan 1. Karena perintahnya itu adalah X++. X++ itu adalah terjemahan dari X sama dengan X plus 1. Nah, habis itu di sini disuruh tambahkan lagi X ya, plus 1 juga sama. Tapi di dalamnya ini bukan 1 plus 1 lagi, tetapi ambil dari sini. 2 plus 1.
ini. Ya. Nah, ini disuruh nilai awalnya itu dari 1, 2, sampai dengan kurang dari sama dengan 3. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 3, ya X sama dengan 3 seperti ini. Ya. X sama dengan X plus 1. Nah, ini 3 tuh maksudnya dari sini ya, 2 plus 1. Di sini berarti 3 plus. Nah, ini tuh nggak bisa ditambahkan lagi. Karena apa? Dia udah mentok gitu, sampai X sama dengan 3. Kecuali kalau misalkan gini, berarti mentoknya itu bukan di angka X sama dengan 3, tapi di sini. Maka nilai X yang terakhir itu adalah 2, kalau misalnya kondisinya seperti ini. Gitu, bisa dipahami ya untuk kondisi seperti ini ya, cukup mudah sih sebetulnya. Sebetulnya ada bentuk lain seperti do while gitu. Nah, itu sebetulnya agak-agak mirip gitu ya operasinya, cuman kita lebih fokus ke pengenalan perulangan di dalam bahasa C++ saja. Mungkin gitu, semoga bisa lebih dipahami lagi dan tetap semangat ya belajar bahasa pemrograman C++ karena ini akan membantu kalian lebih memahami bahasa pemrograman, dan pemrograman itu asik gitu. Karena kita tuh bisa membuat apapun di sini gitu ya. Dan kita tuh bisa iseng-iseng. Misalkan oh ya, ini misalkan pengennya tuh X min 1 juga bisa gitu ya. Cuma nanti akan error gitu. Karena apa? Ini kan seharusnya awalan 1 menuju 3 itu kan harusnya ditambah. Tapi kita coba aja, dicoba. Maka yang akan terjadi adalah sebetulnya ngehang sih harusnya. Ini. Aduh. Nah, dia tuh arahnya malah minus gitu ya. Saya coba stop. Nah, ini itu infinite loop namanya. Aduh, pakai virtual dibikin infinite loop ya bisa ini ya, jebol ya. Nah, ini. Karena dia tuh kondisinya gini. X sama dengan 1 ya, tapi disuruh X sama dengan X min 1. Kan berarti artinya 1 min 1 sama dengan kan 0. Ya kan? Ini. Karena ini perintahnya seperti ini. Berarti di sini X min 1 lagi. 0 kurangi 1. Seperti ini. Nah, sebetulnya nggak salah siapa-siapa. Ini kan bisa kurang dari atau lebih dari 3 gitu kan. Artinya di sini kita harus sesuaikan. Misalkan pengennya tuh hitung mundur kan 5 sampai 3 aja. Itu berarti artinya dia di sini dari 5. Nah, kurangi 1 ya. Berarti hasilnya 4, ya kan? Nah, berarti dia loopingannya berhenti sampai di sini. Karena apa? Tidak boleh sampai dengan 3, karena kurang dari sama dengan 3. Sekarang kita coba dijalankan. Nah, 5, 4. Tapi kalau kita coba kasih sama dengan, nantinya dia akan sampai dengan angka 3. Oke, dan sudah berhasil. Gitu. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan buat kalian. Gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.